Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya. Inilah alasan kenapa petani kebun buah naga meletakkan lampu banyak sekali, Bray. Nah, yang pertama adalah bertujuan tanaman tersebut selalu melakukan fotosintesis. Nah, ketika melakukan fotosintesis sepanjangan, maka bunga buah naga itu selalu muncul, Bray. Ya, bertujuan buahnya itu selalu lebat, Bray. Nah, yang kedua adalah terkadang buah naga itu mekar pada waktu malam hari, Bray, sehingga bertujuan para kumbang-kumbang bisa melakukan perkawinan pada bunga-bunga buah naga tersebut agar menjadi buah nantinya. Nah, itulah alasan kenapa kebun buah naga kalau di luar negeri, bahkan untuk petani sekarang, melakukan pengadaan lampu terang benderang pada kebunnya, Bray. Mantap kan? Bagi kalian yang mencintai tanamannya, pasti selalu melakukan penyemprotan herbisida terhadap kebunnya, Bray. Bertujuan tanaman kita itu tidak terganggu oleh gulma-gulma maupun rumput. Nah, sehingga terkadang juga kalau kita melakukan penyemprotan, terbiaslah tanaman kita itu dengan herbisida kita. Nah, untuk itu agar supaya aman, lakukanlah modif pada penyemprotan kita, Bray, untuk mengadakan suatu penghalang agar tidak terbias oleh semprotan tersebut. Nah, seperti itulah teorinya agar tanaman kita tidak stres oleh herbisida yang kita semprotkan. Mantap kan? Apa sih fungsinya hair dryer buat pertanian, Bray? Sebenarnya itu bukan hair dryer pengering rambut, melainkan yaitu alat fogging pengusir nyamuk, Bray. Yaitu fungsinya adalah untuk mengeringkan padi-padi yang sedang basah habis hujan, Bray. Nah, ketika kombain atau alat pemanen mau memanen padi-padi tersebut dan padinya masih basah, takutnya ketika sudah dimasukkan dalam karung, justru padi-padi yang kita panen itu tumbuh karena basah, Bray. Nah, fungsinya adalah untuk mengeringkan padi-padi tersebut sebelum dikombain atau dipanen, Bray. Mantap kan? Musim tanam padi sudah tiba, Bray. Sebentar lagi maka musim panen juga akan menyusul. Nah, untuk itu kalau daerah Jawa sebelum masa panen tiba, terkadang pengangkutan pun hanya menggunakan sepeda motor, dikarenakan tidak semua persawahan itu ada jalan usaha taninya, melainkan hanya galangan-galangan kecil. Nah, untuk itu dia akan melatih kelihayan dalam berkendara membawa angkutan padi tersebut, Bray. Nah, semakin banyak dia membawa padi, maka semakin banyak upah yang mereka dapatkan. Nah, mantap kan? Dalam dunia pertanian, terutama pada perkebunan pisang, Bray, banyak mereka yang sudah mengaplikasikan ketika memanen menggunakan flying fox. Ya, seperti istilah permainan dalam tali yang berterjun lah ya. Nah, sebenarnya ini sudah juga bisa diaplikasikan ke perkebunan sawit, Bray. Bertujuan nantinya jalan-jalan sawit tersebut tidak rusak, Bray. Ya, terutama pada perkebunan sawit yang rawa-rawa atau masih berair. Nah, ini bisa diaplikasikan ke kebun-kebun yang seperti itulah ya. Jadi agak mempermudah para petani kan. Mantap lah. Kenapa sih petani sekarang untuk mencegah hama hanya menggunakan asap, Bray? Sebenarnya itu adalah alat fogging mini. Fungsinya seperti halnya pada fogging untuk mencegah demam berdarah atau nyamuk, Bray. Melainkan ini diaplikasikan ke tanaman. Nah, yang obat yang dipakai pun juga sama halnya dengan pestisida, cuman dimodif lah ya. Kalau di harganya itu cuman 200.000 lebih sedikit lah ya. Nah, kan minimal ketimbang alat semprotan pada biasanya. Dan ini lebih maksimal dikarenakan yang keluar adalah embun-embun, Bray, sehingga telur-telur hama pun langsung terbunuh oleh pestisida yang sudah jadi embun ini, Bray. Jadi mantap lah pokoknya.
Orang Indonesia suka berteori bre, dan bahkan teori mereka itu masuk akal, cuman karena kurang modal pada akhirnya tertinggal. Nah oleh sebab itu teori yang banyak yang dipikirkan oleh para peternak adalah ketika mereka beternak ayam atau bebek dan sejenisnya, lalu di bawahnya diberi kolam ikan bre, ya sejenis ikan kolam lele lah. Nah fungsinya adalah ketika mereka buang air besar maka tidak akan menimbulkan lalat dan bau bre. Dan yang kedua adalah fungsinya ikan-ikan yang di bawah akan gemuk-gemuk karena memakan kotoran pada ternak-ternak yang di atas bre. Nah itulah teori yang banyak dibicarakan, cuman banyak pula tidak ada yang menggunakan. Mantap kan? Kenapa sih para petani banyak menggunakan garam ketika dia ingin menanam atau melambak sesuatu? Terlebih lagi ketika merawat tanaman tersebut bre. Jika pengen melambak sesuatu dengan biji-bijian, campurkan terlebih dulu dengan garam, dikarenakan garam tersebut untuk menghilangkan bakteri dan jamur bre, sehingga daya tumbuh biji-bijian tersebut hampir bisa mencapai 100%. Dan jika sudah tumbuh atau masa perawatan juga demikian bre, untuk menetralkan tanah sehingga pH-nya normal. Nah di selain itu juga jamur dan bakteri juga akan hilang bre. Nah itu manfaat garam untuk pertumbuhan pada tanaman. Mantap kan? Para petani biasanya dibarengi dengan ternak bre, ya biasanya juga ternak sapi, kambing dan sejenisnya. Nah untuk itu menunjang daya gemuk ternak, nah biasanya kan menggunakan arit ya kan. Nah arit tersebut ya kurang efektif kecuali arit tersebut bre dimodif atau dipanjangkan. Teorinya adalah ketika Anda melambaikan atau menghambatkan suatu arit tersebut, jika posisinya lebih besar, maka daya tampung untuk ditarik rumput-rumput terpotong itu juga akan banyak bre. Gunakanlah saja, kalau istilah dulu tuh tajak bre, sekarang kan tajak itu sudah tidak berguna lagi dikarenakan ada traktor bre. Nah gunakanlah tajak tersebut dialih fungsikan menjadi arit bre, maka akan lebih mantap lah pokoknya, iya enggak? Itulah dia, itulah mantap lah pokoknya. Salah satu trik rahasia petani luar negeri bre, caranya dengan kita, toh sama saja, sama-sama bercebur di persawahan. Bedanya dia tidak rastungan bre. Nah karena sebelum bercebur di persawahan, mereka mengamankan kakinya terlebih dulu bre, yaitu memasukkan benang ke sela-sela jari dan ditambah dengan antibiotik, sehingga nantinya ketika mereka di daratan tidak menimbulkan aroma-aroma yang khas dan menarik bre. Kalau sudah ada aroma yang khas menarik seperti itu kadang bikin sakit kaki Anda bre. Jadi untuk itu amankan kaki Anda terlebih dulu. Mantap kan?